Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang memprediksi terbentuknya endapan dan pengaruh penambahan ion senama sebagai tugas mata pelajaran kimia. Saya atas nama Muhammad Farhan Syaputra ingin membacakan tema pengendapan. Pengendapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai fase padat dari larutan. Pengendapan dapat berupa kristal atau koloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan penyaringan atau sentrifugasi. Pengendapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jernih dengan zat terlarut. Kelarutan suatu pengendapan sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Kelarutan pengendapan bertambah besar dengan kenaikan suhu, meskipun dalam beberapa hal khusus, seperti kalium sulfat. Saya Rizka, anggota dari kelompok 4, ingin membacakan atau membawakan materi tentang reaksi pengendapan. A. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah suatu jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan, misalnya air. Suatu reaksi dapat dikatakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut menghasilkan endapan. Endapan yaitu zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Senyawa-senyawa yang sering digunakan dalam reaksi pengendapan yaitu senyawa-senyawa ionik. Terbentuknya endapan atau tidak dalam suatu reaksi tergantung pada kelarutan dari zat terlarut, yaitu jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah pelarut tertentu pada suhu tertentu. Dalam hal ini, zat dapat dibagi, yaitu zat dapat larut, sedikit larut, atau tak dapat larut. Jika suatu zat dapat larut dalam air, maka termasuk dapat larut. Jika tidak dapat larut dalam air, maka termasuk sedikit larut atau tak dapat larut. Semua senyawa ionik merupakan elektrolit kuat, tetapi daya larutnya tidak sama. Jika kesetimbangan dimulai dengan ion dalam larutan yang menghasilkan zat murni tak larut, maka prosesnya dinamakan reaksi pengendapan. Harga KSP suatu zat dapat digunakan untuk meramalkan terjadi tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Maka akan mengeluarkan suatu ion dari larutannya melalui reaksi pengendapan. Misalnya mengendapkan ion ClD-ARI dari air laut dengan menambahkan larutan perak nitrat atau AgNO3. Jika kita ingin memisahkan suatu ion dari larutan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah elektrolit lain. Elektrolit ini harus bereaksi dengan ion yang ingin kita pisahkan membentuk suatu senyawa yang sukar larut sehingga mengendap di dasar bejana. Di tubuh kita juga terdapat reaksi pengendapan yang berbahaya bagi tubuh, yaitu batu ginjal. Batu ginjal dalam tubuh akan terbentuk bila terjadi pengendapan garam kalsium fosfat atau kalsium oksalat secara perlahan-lahan. Pengendapan akan terjadi dalam proses pencernaan bila konsentrasi ion oksalatnya berlebihan dan menimbulkan terbentuknya kalsium oksalat. Ion kalsium dalam plasma darah yang berfungsi sebagai pengontrol gerak otot akan berkurang bila diikat oleh ion oksalat. Saya Mulyana Aprilianti akan melanjutkan materi tentang bagian B, perkiraan terbentuknya endapan berdasarkan harga KSP. Endapan dapat diprediksi atau diperkirakan terbentuk dengan cara membandingkan antara hasil kali kelarutan konsentrasi zat-zat yang bereaksi atau QC dan KSP. Hasil kali kelarutan dilambangkan dengan QC dan cara menghitungnya sama dengan KSP, yaitu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang terurai dalam suatu garam sukar larut.
Perbedaannya adalah nilai Qice menunjukkan hasil kali kelarutan pada keadaan yang belum bisa dipastikan apakah larutan tersebut belum jenuh, tepat jenuh atau lewat jenuh, atau terbentuk endapan. Sedangkan KSP merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang terurai dalam suatu garam sukar larut pada keadaan maksimum, tepatnya jenuh. Jika nilai Qice kecil dari KSP, maka larutan tersebut belum jenuh atau tidak terbentuk endapan. Jika nilai Qice sama dengan KSP, maka larutan tersebut tepat jenuh atau endapan belum terbentuk. Jika nilai Qice besar dari KSP, maka larutan tersebut lewat jenuh atau ditandai dengan terbentuknya endapan karena pelarut tidak mampu lagi melarutkan zat terlarut, yang dalam hal ini adalah garam sukar larut. Saya Nurholifa Indaha, salah satu dari kelompok 4, ingin melanjutkan presentasi. Bagian saya C. Kelarutan. Kelarutan diartikan sebagai konsentrasi bahan terlarut dalam suatu larutan jenuh pada suatu suhu tertentu. Larutan sebagai campuran homogen bahan yang berlainan. Untuk dibedakan antara larutan dari gas, cairan, dan bahan padat dapat cair. Di samping itu terdapat larutan dalam keadaan padat. Contohnya gelas, pembentukan kristal campuran. Kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitas sebagai konsentrasi saat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu, dan secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispensi molekuler homogen. Larutan dinyatakan dalam mililiter pelarut yang dapat melarutkan 1 gram zat. Aturan kelarutan senyawa ionik dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. 1. Semua senyawa lokal alkali golongan 1A dapat larut. 2. Semua senyawa amonium NH4+ dapat larut. 3. Semua senyawa yang mengandung nitra NO3 negatif, klorat ClO3 negatif, dan perklorat ClO4 negatif dapat larut. 4. Sebagian besar hidroksida dapat larut. Pengecualiannya adalah hidroksida logam alkali dan barium hidroksida, kalsium hidroksida sedikit larut. 5. Sebagian besar senyawa yang mengandung klorida, piromida, atau iodida dapat larut kecuali senyawa yang mengandung Ag+, H2+, dan Pb. 6. Semua karbonat, fosfat, dan sulfat tidak dapat larut, kecuali senyawa dari ion logam alkali dan ion amonium. 7. Sebagian besar sulfat dapat larut, kalsium sulfat dan perak sulfat sedikit larut. Barium sulfat, merkurium 2 sulfat, dan timbal sulfat tidak dapat larut. Persamaan reaksi terbagi menjadi 3. 1. Persamaan molekul. Persamaan molekul adalah persamaan yang menulis bahwa semua spesies dianggap sebagai molekul. 2. Persamaan ionik, di mana persamaan yang menunjukkan spesies yang terlanjur dalam bentuk ion-ion bebas. Contohnya, Pb2+ aqui tambah 2NO3 negatif aqui tambah 2Na plus aqui tambah 21 negatif aqui sama dengan PbL2S tambah 2Na plus aqui tambah 2NO3 negatif aqui. Ketiga, persamaan ionik total, di mana persamaan reaksi yang menunjukkan banyak spesies yang benar-benar berperan dalam suatu reaksi. Contohnya Pb2+ aqui tambah 21 negatif aqui sama dengan PbL12S, sehingga hanya ion-ion yang menyebabkan terbentuknya endapan saja yang ditulis. 3. Negatif aqui. Ketiga, persamaan ionik total, di mana persamaan reaksi yang menunjukkan banyak spesies yang benar-benar berperan dalam suatu reaksi. Contohnya Pb2+ aqui tambah 21 negatif aqui sama dengan PbL12S, sehingga hanya ion-ion yang menyebabkan terbentuknya endapan saja yang ditulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. 1. Suhu.
Kenaikan suhu mengakibatkan jarak antar molekul zat elektrolit semakin renggang. 2 jenis pelarut. Senyawa polar mudah larut dalam pelarut polar. 3. Pengaruh penambahan sejenis elektrolit yang terdiri atas ion logam yang sama seperti AgCl, AgCr02, AgBr. Dikatakan mempunyai ion sejenis yaitu ion perak, Ag+. Pengaruh hidrolisis. Apabila garam dari asam lemah dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan H sehingga jumlah ion H dalam air bertambah. Efek kompleks. Suatu garam yang sukar larut apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan senyawa kompleks. Nama saya Rika Mardatilla dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada bagian E, yaitu ion senama. Ion senama merupakan salah satu bahan terjadinya endapan. Kelarutan suatu endapan akan berkurang apabila salah satu ion senama terdapat dalam jumlah yang berlebihan. Jadi, adanya ion senama di dalam larutan akan memperkecil atau mengurangi kelarutan suatu zat tersebut. Contohnya PbL, yaitu Pb ditambah 2L. Jika ke dalam elektrolit tersebut ditambahkan suatu larutan yang mempunyai ion sejenis dengan ion L, misalkan Kl, maka konsentrasi ion L akan bertambah. Contoh soalnya, jika diketahui Ksp CuCl sama dengan 1 dikali 10, maka tentukanlah CuCl dalam NaCl 0,1 m. Jawabannya yaitu diketahui Ksp NaCl sama dengan 1 dikali 10, sedangkan m NaCl-nya yaitu 0,1 m. Ditanyakannya S, maka penyelesaiannya Ksp CuCl sama dengan Cu dikali Cl. 1 dikali 10 sama dengan Cu dikali 0,1. Hasil dari Cu yaitu 1 dikali 10M. Jadi kelarutan CuCl dalam NaCl 0,1 adalah 1 dikali 10M. Saya Putri Sari Ayu Anggraini, anggota kelompok 4 yang akan menjelaskan atau membacakan materi tentang pengaruh ion senama pada larutan. Pengaruh ion senama pada larutan. Apabila kita menambahkan ion senama ke dalam larutan jenuh yang berada pada kesetimbangan, maka berdasarkan asas Le Chatelier, kesetimbangan akan bergeser ke kiri membentuk endapan. Pembentukan endapan mengisyaratkan terjadinya penurunan kelarutan. Fenomena ini disebut pengaruh ion senama. Kelarutan senyawa ion yang sedikit larut semakin rendah dengan kehadiran senyawa lain yang memberikan ion senama. Konsentrasi ion senama sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat. Penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Artinya, semakin banyak ion senama di dalam larutan, zat-zat terlarut semakin sulit untuk larut. Pengaruh ion senama pada larutan terbagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan antara Ksp dan pH larutan. Nilai pH larutan basa dapat digunakan untuk menentukan nilai tetapan kelarutannya. Hal itu berlaku untuk senyawa basa yang sulit larut di dalam air. Semakin besar nilai pH, semakin sulit larutan basa untuk larut karena endapan yang terbentuk semakin banyak. Dengan demikian, semakin besar pH maka semakin kecil kelarutannya. Yang kedua, konsep Ksp dalam pemisahan zat. Konsep dasar kelarutan dan hasil kelarutan elektrolit basa bisa dimanfaatkan untuk memisahkan larutan yang sudah tercampur. Kelarutan setiap zat berbeda-beda, artinya ada zat yang cepat mengendap dan ada pula yang tidak. Endapan itulah yang nantinya dipisahkan dari pelarut. Agar teman-teman bisa lebih memahami materi ini, kalian bisa membaca atau mengerjakan contoh-contoh soal yang ada pada makalah kami. Itulah pembahasan dari kelompok kami tentang memprediksi terbentuknya endapan dan pengaruh penambahan ion senama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.